Ini adalah contoh Hello World dalam bahasa pemrograman Kotlin. Jadi aplikasi atau program ini ketika dijalankan akan mencetak satu baris di konsol atau di terminal yang berisi string Hello World. Mari kita lihat susunan dari kode program Hello World ini. Jadi yang pertama di sini ada kata kunci fun, itu artinya fungsi ya. Kemudian main ini adalah nama dari fungsinya. Jadi untuk setiap aplikasi Kotlin, titik awal dari aplikasi tersebut ketika dia selesai dikompil, kemudian dia dijalankan, maka yang pertama kali dicari adalah fungsi main-nya ya. Ketika dia dijalankan atau di run ya. Dan fungsi main ini dia tidak terletak di dalam suatu kelas ya. Dia berada pada root dari source code-nya. Jadi berbeda dengan Java. Ketika pada Java kita membuat main function yang berada di dalam suatu kelas. Pada Kotlin tidak ya. Main function ini berada pada root dari source code-nya. Jadi dia tidak dibungkus oleh apapun. Kemudian di sini ada tanda kurung, itu artinya adalah parameter dari suatu fungsi atau argumen dari suatu fungsi. Args di sini adalah nama dari argumennya. Kemudian ada titik 2. Di sebelah kanan dari titik 2 ini adalah type-nya ya. Type dari args ini. Jadi ini adalah type-nya. Jadi args di sini bertipe array. Array apa? Array yang berisi sekumpulan string ya. Ini adalah kode generik yang sama dengan di Java ya, dengan kurung siku. Jadi fungsi main menerima argumen dengan nama args dengan type adalah array yang berisi kumpulan string. Kemudian body dari fungsi main dengan menggunakan kurung kurawal ini adalah bloknya ya. Function block dari main di sini, di mana di dalamnya berisi print line hello world. Jadi ketika ini dijalankan, maka saudara akan mendapati sebuah baris yang berisi hello world. Kemudian string template ya. String template dapat dilihat di sini. Ada tanda dolar ya. Kemudian ada nama variabelnya. Jadi di sini nama variabelnya adalah name. File name sama dengan Bob, artinya name, variabel name berisi value string Bob ya. Sehingga ketika dijalankan aplikasi ini, ketika dia mencetak ke dalam baris, maka yang tercetak di layar adalah hello. Kemudian $name itu adalah isi dari $name yaitu Bob ya. Sehingga kita tidak perlu menggabung-gabungkan variabel dengan string ya. Jadi cukup dengan $, kemudian diikuti oleh nama dari variabelnya. Ini disebut dengan string template ya. Jadi dengan menambahkan tanda $, di depan nama variabelnya, sehingga dia akan bisa seperti ini ya. Kodenya menjadi jauh lebih singkat daripada kita menggabung-gabungkan string. Kemudian konsep variabel pada Kotlin. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa untuk membuat variabel ada kata kunci val. Namun ada juga kata kunci lain yaitu var ya. Jadi untuk kata kunci val ini artinya ketika dia sudah selesai dideklarasikan, di sini adalah kota lahir ya. Kita set nilainya adalah Malang. Nah, ketika kita sudah deklarasikan atau kita sudah set val kota lahir dengan nilai Malang, maka kita tidak bisa lagi mengubah isinya ya. Jadi kalau di bawahnya kita
set ulang misalkan kota lahir sama dengan Surabaya misalnya, maka ini akan mengakibatkan error ya. Ini error. Kenapa error? Karena kota lahir itu dia adalah val ya. Dia semacam sebuah konstan ya. Tidak dapat diubah lagi nilainya. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat variabel yang dapat kita ubah-ubah nilainya? Kita menggunakan kata kunci var ya. Di sini misalkan semester. Var semester sama dengan 5. Jika di bawahnya kita definisikan ulang semester, sekarang semesternya sudah semester 6 misalnya, maka ini adalah legal ya, bisa terjadi karena semester ini adalah var, bukan val. Kemudian perbedaan antara statement dan expression ya. Statement dia tidak memiliki nilai, sedangkan expression memiliki nilai sehingga dapat dijadikan bagian dari ekspresi lainnya. Hal yang menarik dan perlu diperhatikan pada Kotlin bahwa sebagian besar struktur kontrol pada Kotlin itu adalah expression. Artinya dia memiliki nilai ya. Kecuali loop ya. Jadi misalkan for, do while itu adalah statement. Jadi contoh sebagai ilustrasi, kita memiliki variabel ya, val x sama dengan 0. Jadi dia berisi integer 0 ya, dengan menggunakan prinsip inferensi. Kemudian di bawahnya adalah val y sama dengan if x lebih dari 1 banyak, else sedikit. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa if itu adalah expression ya. Dalam Kotlin, if adalah expression. Dia memiliki nilai ya. Jadi ketika if x lebih dari 1, maka nilainya adalah banyak. Sehingga val y kita set dengan banyak ya. Else maka val y kita isi dengan nilai sedikit. Jadi if ini dia memiliki nilai ya, karena dia dalam Kotlin ini dia termasuk dalam expression. Jadi jika kita menuliskan kode program seperti ini hanya bisa terjadi jika if adalah expression. Ketika kita menggunakan model sintaks seperti ini pada bahasa pemrograman lain yang memiliki fitur misalkan if sebagai statement, maka kode seperti ini tidak dapat kita lakukan ya. Tidak dapat kita lakukan. Jadi kode yang model seperti ini hanya berlaku jika pada bahasa pemrograman tersebut if itu dianggap sebagai expression. Dengan kata lain, if memiliki nilai ya. Dan banyak sekali pada Kotlin untuk struktur kontrol ini sebagian besar adalah expression, sehingga kita bisa menuliskan kode program dengan jauh lebih singkat. Namun perlu juga diingat kembali bahwa kecuali loop ya, loop yang for, do while ini merupakan statement, dia tidak memiliki nilai. Jadi kita tidak bisa melakukan assignment terhadap suatu variabel dengan menggunakan loop, karena loop adalah statement yang tidak memiliki nilai ya. Jadi sekali lagi di sini statement tidak memiliki nilai. Fungsi pada Kotlin dapat dideklarasikan pada top level file
atau pada root ya dari source code-nya tidak harus berada dalam suatu kelas ya. Jadi dia tidak harus menjadi member atau anggota pada suatu kelas. Untuk deklarasikannya, mendeklarasikan fungsi dalam bentuk block body. Jadi ini fun, ini adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Max di sini adalah nama fungsi yang kita definisikan. Kemudian dalam kurung buka, kurung tutup ini menandakan parameter atau argumen dari fungsi tersebut. A di sini argumen pertama dengan tipe integer, B argumen kedua dengan tipe integer. Kemudian di sini ada titik 2. Kemudian integer ini adalah tipe dari return value ya. Jadi ini adalah return value type. Jadi fungsi max di sini dia akan memiliki nilai balikan atau return value berupa integer ini. Kemudian tanda kurung kurawal buka dan tutup itu adalah block body-nya. Return if A lebih dari B, A, else B. Sekali lagi di sini kita menggunakan if langsung ya. Karena if dia adalah expression yang memiliki nilai ya, seperti yang tadi ini. Jadi bisa kita langsung tulis seperti ini. Atau kita juga bisa langsung mendeklarasikan fungsi dalam bentuk expression body ya. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat suatu fungsi yang disimpan sebagai data. Ini menggambarkan first class function ya. Kita lihat di sini. Ini adalah dua fungsi yang sama, namun kita tuliskan dengan cara yang berbeda. Funmax dengan parameter A dan B, tipenya adalah integer, menghasilkan nilai return value berupa integer juga. Nah, di sini ada tanda sama dengan ya. Jadi kita mirip dengan assignment variable. Jadi kita simpan sama dengan if A lebih dari B, A, else B. Ini adalah dua hal yang sama. Namun yang satu kita definisikan dengan cara block body dengan kurung kurawal ya. Sedangkan yang kedua adalah dengan menggunakan expression ya. Jadi body dari fungsi ini dia kita nyatakan sebagai expression. Name arguments and default values. Jadi argumen-argumen yang kita definisikan untuk input dari suatu fungsi itu dapat kita beri nama ya. Dan dapat kita beri nilai default. Jadi misalkan bisa dilihat pada contoh di sini. Ini adalah sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah join to string ya. Ini kita menggunakan generic di sini karena nanti ada collection. Parameternya adalah collection di mana dia collection T ya. Kemudian separator ini sebagai pemisah antar satu string dengan string lain. Ini tanda koma. Prefix ini untuk awalan, kita kosongkan saja, dan postfix ini untuk akhirannya juga dikosongkan ya. Jadi fungsi join to string ini dia akan menghasilkan return value berupa tipe data string juga. Jadi ketika kita menggunakan generic di sini, maka di awal dari fungsi juga harus dideklarasikan dia mengandung suatu generic. Kemudian isi dari fungsi tersebut, di sini ada variable result hasilnya ya, sama dengan string builder. Ini adalah API atau fungsi yang sudah ada pada Kotlin ya. Tinggal kita gunakan untuk membuat atau menyusun string ya, seperti dengan namanya, string builder ya. Jadi pertama-tama kita masukkan prefix dulu. Di sini adalah awalan dari stringnya. Kemudian kita
gabungkan ya. Jadi collection ini dia berisi sekumpulan elemen, di mana masing-masing elemen pada collection tersebut kita iterasi dengan for, kemudian kita gabungkan di sini ya dengan separator yang didefinisikan di sini adalah koma ya. Kemudian kita gabung-gabungkan dan kita return sebagai hasil dari fungsi join to string ini. Jadi saudara bisa mencoba sendiri ini kode ini saudara tulis pada IDE, kemudian dijalankan dan seperti apa perilakunya ya. Jadi di sini kita coba untuk memanggil print line join to string list ya. Jadi untuk pemanggilan yang pertama kita hanya memberikan parameter list saja di sini ya, satu parameter saja pada fungsi join to string. Padahal kita ketahui bahwa join to string memiliki 4 buah parameter ya, yaitu collection, separator, prefix, dan postfix. Tetapi di sini mengapa kita bisa memanggil hanya dengan satu parameter saja? Ketika kita hanya memanggil dengan satu parameter saja, maka parameter list ini dia adalah untuk mengisi collection ya. Sedangkan untuk parameter selanjutnya, separator, prefix, dan postfix ini menggunakan nilai default ya. Kita menggunakan nilai default. Jadi list kita masukkan, kemudian separatornya kita isi menggunakan nilai default yaitu koma, dan prefixnya juga menggunakan nilai default yaitu kosong, dan postfixnya juga menggunakan nilai default yaitu kosong juga. Sedangkan untuk pemanggilan yang kedua, join to string list. Jadi list ini adalah parameter pertama, jadi dia adalah collection. Kemudian kita ingin menggunakan nilai yang custom ya, tidak menggunakan nilai default, tapi kita hanya ingin nilai default untuk yang separator saja. Jadi yang separator kita definisikan ulang di sini dengan nilai tanda negatif ya. Jadi ketika dijalankan nanti dia separatornya bukan tanda koma, tetapi diganti dengan tanda negatif. Jadi silakan saudara coba sendiri bereksperimen melalui IDE dan melihat bagaimana hasilnya.